sejahtera untuk kita semua, sahabat Tualaga Renungan Harian Keluarga Gemis. Saya Vikaris Vika Anggrena Misa. Pada pagi hari ini akan menemani saudara-saudara semua dalam kita bersaat teduh sebelum kita memulai aktivitas kerja kita di sepanjang hari ini. Mari sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini, mari kita bersama berdoa, meminta tuntunan Roh Kudus Tuhan di saat ini. Mari berdoa. Bersyukur kami kepadamu, ya Allah kami yang hidup, sebab perkenanan-Mu begitu mulia terberi bagi kami, sehingga sampai dengan pagi hari ini, kami masih boleh menikmati hari anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah kami, sebab di pagi hari ini dalam sukacita iman Engkau telah membangunkan kami untuk ada di hari ini. Dan di saat ini sebelum kami melaksanakan semua tugas kerja dan aktivitas kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan, membaca, merenungkan firman-Mu di saat ini. Maka Tuhan kiranya Engkau menolong kami semua di dalam kami belajar kebenaran firman Tuhan di saat ini. Tuhan memberkati pendengaran kami, Tuhan memberkati hati dan pikiran serta hidup kami, supaya benar-benar Tuhan firman-Mu ini akan menjadi kekuatan bagi kami, dikala kami akan menjalani hari ini di dalam anugerah-Mu. Ini kami yang telah siap mendengarkan belajar firman Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kebenaran firman Tuhan di saat ini yang akan kita baca dan renungkan secara bersama-sama, kita ambil dalam kitab kudus perjanjian lama, dalam kitab Yehezkiel. Yehezkiel pasal 1, ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Sekali lagi Yehezkiel pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, Nabi melihat kemuliaan Tuhan. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima, sesudah Raja Yoyakin dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Busi, di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Lalu aku melihat sungguh, angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita di saat ini, dan mari secara bersama kita renungkan bagian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar tadi secara bersama-sama. Saudaraku, sahabat Tualaga Renungan Harian Keluarga Gemis yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Allah yang kita imani, Allah yang kita percayai adalah Allah yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Dan kehadirannya tidak hanya ada di suatu tempat saja, tetapi dimanapun kita berada, Allah hadir bersama-sama dengan kita. Nah, bacaan yang sudah kita baca tadi secara bersama-sama di sana menceritakan dengan jelas tentang Allah yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat itu di dalam kemuliaannya ketika Ia hadir di dalam kehidupan kita. Sebelum Ia memanggil Yehezkiel menjadi alat untuk menyampaikan firman-Nya bagi bangsa Israel yang ada di pembuangan di saat itu, Allah mau menyatakan, Allah mau menunjukkan kepada Yehezkiel bahwa Ia adalah Allah yang melebihi dari dewa-dewa atau ilah-ilah
yang dipercayai oleh bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Babel di mana mereka dibuang di saat itu. Ia hadir di tengah-tengah bangsa Israel meskipun di saat itu bangsa Israel tengah ada dalam pembuangan. Dan ia pun mau menyatakan kepada Yehezkiel bahwa ia hadir, ia ada di tempat di mana mereka dibuang, ia ada menyertai, ia ada bersama-sama dengan kehidupan mereka meskipun di dalam keberdosaan mereka yang telah melawan, yang telah melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yehezkiel terpanggil dengan suatu kekuatan, dengan sesuatu hal yang membuat dia akhirnya berani melangkah, mengambil keputusan untuk ia ada dalam perintah Tuhan menyampaikan firman-Nya bagi bangsa Israel di dalam pembuangan di saat itu. Jika kita membaca bagian pembacaan selanjutnya di pasal 2 di sana jelas akan terlihat bahwa Yehezkiel akhirnya menerima panggilan mulia bagi dia. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, keberanian yang dimiliki Yehezkiel ketika ia menerima panggilan itu tidak lepas dari Allah yang menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang mulia. Ia adalah Allah yang melebihi dari semua dewa-dewa yang ada di dunia ini. Sehingga tak ada keraguan dan tak ada kekhawatiran serta ketakutan di dalam mengambil sebuah keputusan bagi Yehezkiel sendiri. Mungkin di dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari ada banyak hal yang membuat kita ragu untuk melangkah siapapun kita. Baik hamba Tuhan, baik pelayan-pelayan Tuhan dan siapapun kita. Ada banyak hal yang membuat kita ragu untuk melangkah. Ada banyak hal yang membuat kita tidak berani untuk mengambil suatu keputusan. Ada banyak hal yang membuat kita takut serta khawatir akan kehidupan ini. Tetapi melalui bacaan firman Tuhan kita di saat ini, Allah mau menyatakan bahwa dimanapun kita berada, apapun keluhan yang kita alami, Allah hadir bersama-sama dengan kita di dalam kemuliaan-Nya. Maka melalui bacaan firman kita di saat ini, mari kita tetap berpegang teguh pada iman kita kepada Yesus Kristus yang telah memberikan janji bahwa di dalam kehidupan kita, selama kita ada di dunia ini, selama Ia berkenan kita hidup, Ia yang dalam kemuliaan-Nya tetap hadir menyertai kita, tetap hadir mengasihi kita. Meskipun kita mungkin ada di dalam pergumulan kehidupan yang Ia izinkan terjadi bagi kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka tetaplah berpaut kepada Tuhan, tetaplah berimankan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kehidupan kita, dan tetaplah yakin bahwa Allah di dalam kemuliaan-Nya tetap menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari bersama kita bersyukur di dalam doa. Ya Allah ya Tuhan, kami di saat ini kami bersyukur ketika ada firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan kami bahwa di dalam perjalanan kehidupan ini, dimanapun kami berada, apapun pergumulan yang kami alami, Engkau Allah selalu hadir, ada bersama-sama dengan kami di dalam kemuliaan-Mu, menemani hidup ini, mendampingi kami di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Maka Tuhan, sungguh kami bermohon kiranya Engkau memeteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami semua, supaya firman-Mu ini akan terus menjadi penuntun dan pedoman bagi kami ketika kami melangkah menjalani hari-hari hidup kami di hari ini, esok, dan selanjutnya. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam aktivitas kerja kami. Berkati kami semua dan ajar kami Tuhan di sepanjang hari ini untuk tahu mengucap syukur untuk semua apa yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Ini kami yang bersyukur kepadamu Tuhan. Ini kami yang berdoa kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur, kami bermohon kepada Bapa di sorga. Amin.